Selamat malam. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Arif Setiawan, Hendi Irawan, Yusia Aminingsi, Isni Saputri, Julia Putri, dan saya sendiri Robert Kutagalung. Pada malam hari ini membawakan presentasi dengan judul Pengaruh Kepatuhan Batas Minimum Pemberian Kredit dengan Tingkat Kesehatan Bank. Pengertian kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau imbalan. Fungsi kredit. Fungsi kredit dapat kita berikan contoh beberapa bagian, yaitu yang pertama meningkatkan daya guna uang. Yang kedua, meningkatkan pendanaan dan lalu lintas uang. Yang ketiga, sebagai stabilitas ekonomi. Dan yang keempat, sebagai penggerak dalam usaha. Dan yang berikutnya adalah sebagai modal pemerataan pendapatan. Jenis-jenis kredit. Jenis kredit dapat kita golongkan dalam dua bagian, yaitu kredit konsumsi dan kredit produktif. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, bahwa jenis-jenis kredit itu dapat digolongkan dalam dua bagian, yaitu kredit konsumsi dan kredit produktif. Kredit konsumsi itu adalah kredit yang diberikan kepada debitur untuk dikonsumsi, seperti kredit perumahan dan kendaraan. Sementara kredit produktif adalah kredit yang dapat kita golongkan dalam dua bentuk bagian lagi, yaitu kredit modal kerja atau kredit investasi. Nah, kredit investasi itulah kredit yang dipergunakan debitur dalam pembelian tanah maupun gedung atau bahan-bahan berharga lainnya. Sementara kredit modal kerja atau work capital credit adalah kredit yang dipergunakan debitur di dalam pengembangan usaha, seperti pembelian bahan baku dan juga dalam pabrikan sebagai penambahan overhead daripada pabrik. Selanjutnya, BMPK. Batas maksimum pemberian kredit adalah batas penyediaan dana yang dilakukan oleh bank terhadap debitur atau peminjam. Dalam hal ini, penyediaan fasilitas yang disebut adalah fasilitas kredit. Setiap nasabah di dalam penerimaan kredit yang diberikan oleh bank mendapat perlindungan daripada bank itu sendiri, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia nomor 11/13 tahun 2009 dan peraturan atas jasa keuangan tahun 2018, bahwa nasabah itu adalah mendapat perlindungan daripada bank, dan nasabah sendiri dapat kita kategorikan dalam 3 kategori atau kelompok. Yang pertama adalah nasabah, yang dimaksud adalah setiap pihak yang berhubungan dengan bank, dan yang kedua adalah nasabah sebagai peminjam atau penyimpan tabungan dalam bank, dan yang ketiga adalah nasabah
ya sebagai debitur. Dan untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan nama saya Hendirawan, NIM 175201113. Selanjutnya yaitu nasabah debitur. Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan pasal 1 butir 13 Undang-Undang Perbankan. Kedudukan nasabah dalam hubungan dengan pelayanan jasa perbankan berada pada dua posisi yang dapat bergantian dilihat pada posisi pengarahan dana. Nasabah yang menyimpan dananya pada bank, baik sebagai penabung, deposan maupun pembeli surat berharga, maka pada saat itu berkedudukan sebagai kreditor. Di sisi penyaluran dana, nasabah meminjam kedudukan sebagai debitur dan bank sebagai kreditur. Dalam jasa pelayanan perbankan lainnya, nasabah yang mempunyai kedudukan yang berbeda pula akan tetapi semua kedudukan tersebut pada dasarnya nasabah merupakan konsumen dari pelaku usaha yang menyediakan jasa di sektor usaha perbankan. Selanjutnya itu hubungan antara bank dan nasabah penyimpanan dana. Hubungan hukum antara bank dan nasabah adalah hubungan kontraktual, yaitu hubungan yang didasarkan oleh suatu perjanjian. Dalam praktek sering dipersamakan antara kontrak dan perjanjian. Namun jika ditinjau secara yuridis, kontrak adalah perjanjian obligator, sedangkan perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum atau sifat hubungan hukum antara bank dan nasabah bukan sekedar hubungan kontraktual biasanya, tetapi juga adalah hubungan kepercayaan, hubungan kerahasiaan, dan hubungan kehati-hatian atau kearifan, serta hubungan antara kreditur dan debitur. Aturan yang melindungi nasabah penyimpanan dana, implicit deposit protection. Yang pertama itu peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Yang kedua itu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga yaitu upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai suatu lembaga dan khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya. Yang keempat yaitu memelihara tingkat kesehatan bank. Yang kelima yaitu melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Yang keenam yaitu cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah. Yang ketujuh yaitu menyediakan informasi resiko pada nasabah. Yang selanjutnya itu explicit deposit protection, yaitu perlindungan diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan nasabah, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat. Peranan otoritas moneter yakni Bank Indonesia mutlak diperlukan guna mengawasi tingkat kesehatan suatu bank, sebab ketika kesehatan suatu bank diragukan, hal ini akan membawa kerugian tidak hanya kepada nasabah penyimpan dana tetapi dunia perbankan pada umumnya, karena bank sebagai industri jasa yang melayani konsumen atau nasabah harus dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian. Salah satu wujud prinsip ini, bank tidak akan memberikan kredit untuk suatu proyek tanpa didahului studi kelayakan terhadap rencana proyek itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Setiawan. Saya akan menerangkan selanjutnya yaitu
mekanisme perlindungan nasabah. Mekanisme perlindungan nasabah itu sebenarnya ada 6 mekanisme, yaitu 1 pembuatan peraturan baru, 2 melaksanakan peraturan yang ada, ketiga perlindungan nasabah deposito lewat lembaga asuransi, yang keempat yaitu memperketat perjanjian bank, yang kelima memperketat pengaturan di bidang kegiatan bank, yang keenam yaitu memperketat pengawasan bank dalam rangka meminimalkan risiko yang ada dalam bisnis bank. Itu sebagian dari mekanisme perlindungan nasabah yang penjelasannya persatu-satu itu ada di PPT, tapi di PPT itu ada kurang 3 lagi. Dan seterusnya adalah kedudukan nasabah penyimpan dana dalam likuiditas. Kalau menurut pasal 1138 BW, yaitu nasabah atau kreditur itu diutamakan atau diistimewakan, yaitu kreditur yang mempunyai hak istimewa gadai, hipotek, dan hak tanggungan. Nasabah itu diutamakan. Penyimpanan dana berkedudukan sebagai kreditur yang diistimewakan. Intinya itu. Kalau yang di PPT itu adalah pasal-pasal yang menyangkut, yaitu mengistimewakan kreditor. Yang selanjutnya yaitu lembaga penjamin simpan untuk menjamin simpanan dari nasabah penyimpanan dana. Ketika izin usaha 16 bank dicabut, itu lembaga penyimpanan untuk menjamin simpanan nasabah penyimpanan baru. Itu pengertiannya adalah ketika izin usaha 16 bank dicabut di likuiditas pada 1 November 1997, industri perbankan mengalami rusuh sebagai konsekuensi runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional karena tidak adanya peraturan yang cukup mengatur pelindungan nasabah penyimpanan pada saat bank di likuiditas, telah mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Itu sebagian dari itu. Sejalan dengan pelaksanaan pasal undang perbankan, setiap bank, yaitu untuk memperbaiki semuanya, itu setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Yang kedua itu untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibentuk lembaga penjaminan simpanan. Lembaga penjamin simpanan sebagai dimaksud dalam ayat 2 berbentuk badan hukum Indonesia. Ketentuan mengenai penjamin dan masyarakat dan lembaga penjamin simpanan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, yaitu bank itu diawasi oleh pemerintah. Intinya itu. Fungsi, tugas, dan wewenang LPS. LPS memiliki 2 fungsi, yaitu menjamin simpanan nasabah bank, melakukan penyelesaian atau penanganan bank yang tidak berhasil disehatkan atau bank gagal. Selanjutnya, tugas dari LPS yaitu meliputi yang pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. Yang kedua, melaksanakan penjaminan simpanan. Selanjutnya, LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal dengan kewenangan yang pertama, mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS. Yang kedua, menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan. Yang ketiga, meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank. Dan yang keempat, menjual dan atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur. Kemudian nilai jaminan.
LPS melakukan penjaminan dengan nilai maksimum 2 miliar per nasabah. 55 jumlah maksimum penjaminan dapat berubah jika terjadi penarikan dana perbankan secara besar-besaran, terjadi inflasi yang cukup besar, dan jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90%. Jenis jaminan yang dijamin: yang pertama, giro, deposito, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah. Yang kedua, simpanan nasabah berdasarkan prinsip syariah, yaitu giro berdasarkan prinsip wadiah, tabungan berdasarkan prinsip wadiah, tabungan berdasarkan prinsip mudharabah mutlakoh atau prinsip ditanggung mudharabah oleh mudharabah bank. Muqayyadah deposito atau yang resikonya berdasarkan prinsip-prinsip mudharabah muqayyadah, dan simpanan berdasarkan prinsip lainnya yang ditetapkan oleh LPS sesuai syariah mendapat pertimbangan dari Bank Indonesia. Kompetisi dan efisiensi operasional bank, kemudian keamanan dan kesehatan bank, kebijakan moneter dan efisiensi alokasi bank, yang terakhir melindungi nasabah kecil pada bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dengan Julia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran batas maksimum pemberian kredit merugikan penyimpan dana, bentuk tanggung jawab bank atas tindakan yang telah melanggar BMPK, dan tanggung jawab bank atas pelanggaran BMPK. Untuk poin pertama, saya akan menjelaskan tentang pelanggaran batas maksimum pemberian kredit merugikan nasabah penyimpan dana. Bank adalah sebagai perusahaan yang bekerja dengan dana yang sebagian besar dimiliki oleh masyarakat, diharuskan bekerja dengan berlandasan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini telah merupakan asas yang berlaku secara universal sebagaimana diinginkan oleh Bank for International Settlements atau BIS. Bagi perbankan Indonesia, prinsip kehati-hatian ini ditetapkan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang mana berupa ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau BMPK. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian ini adalah satu asas terpenting yang wajib ditetapkan atau diterapkan dan dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Lalu kita berlanjut kepada bentuk tanggung jawab bank atas tindakan yang telah melanggar BMPK, yaitu tanggung jawab pemegang saham bank menurut pasal 21 Undang-Undang Perbankan. Bentuk suatu bank umum dapat berupa perseroan terbatas atau PT, koperasi atau perusahaan daerah. Dengan adanya pasal tersebut, badan usaha selain yang disebutkan tidak dimungkinkan menjalankan usaha sebagai bank. Dengan demikian, bank dapat disebut sebagai badan hukum. Maka, sebagai badan hukum yang pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atau melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Lalu kita pada poin terakhir, yaitu tanggung jawab bank atas pelanggaran BMPK, yang mana apabila terdapat pelanggaran BMPK dan adanya kemungkinan kredit macet, maka harus ada dana yang disisihkan untuk menampung kerugian yang akan mungkin timbul. Lalu, pelanggaran terhadap ketentuan BMPK dapat dikenakan sanksi seperti larangan untuk ikut serta dalam kegiatan clearing dan berupa penurunan terhadap penilaian tingkat kesehatan bank seperti yang terdapat dalam ketentuan pasal 44 ayat 11 yang disebut juga batas maksimum
pemberian kredit bank umum, kemudian batas maksimum pemberian kredit bank umum, kemudian bank tersebut diwajibkan untuk melaporkan bulanan kepada Bank Indonesia mengenai penyediaan dana kepada peminjam maupun kelompok peminjamnya. Pencabutan izin usaha dilakukan untuk pemilik Bank Indonesia disebabkan bank tersebut tidak dapat mengatasi kesulitan atau keadaan bank yang bersangkutan membahayakan sistem perbankan nasional. Keadaan suatu di mana kondisi usaha bank semakin memburuk, antara lain yaitu ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, juga rehabilitas serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Saya Usia Miningsih ingin menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpanan dana atas bank yang dilikuidasi terhadap melakukan pelanggaran BMPK. Dalam menjalankan usaha bank biasanya hanya menyisakan sebagian kecil dari simpanan yang diterima untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana oleh nasabah. Sementara bagian terbesar dari penyimpanan ini adalah dialokasikan untuk pemberian kredit. Keadaan ini menyebabkan oleh perbankan tidak dapat memenuhi permintaan atau dengan jumlah yang besar secara segera. Bila terjadinya penarikan secara tiba-tiba dengan jumlah besar, maka keterbatasan dalam penyimpanan dana cash ini adalah karena bank tidak dapat menerima segala pinjaman yang telah disalurkannya. Bila tidak dapat memenuhi permintaan simpanan oleh nasabahnya, maka nasabah bisa menjadi panik dan akan menutup rekening mereka. Apabila itu terjadi, maka nasabah akan berpikir bahwa bank yang kita miliki itu adalah tidak sehat, dengan resiko sistematik terhadap apabila kebangkrutan suatu bank akibat buruknya terhadap bank lain, sehingga menghancurkan segmen terbesar dari sistem perbankan. LPS dapat berfungsi untuk mengatur keamanan dan kesejahteraan bank secara umum, di mana itu LPS juga dapat berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca, praktik pemberian pinjaman, dan strategi investasi dengan maksud atau yang memiliki tanda-tanda financial stress yang mengarah kepada kebangkrutan bank. Oleh itu, keadaan LPS sebagian besar dari simpan perbankan menjadi penting guna untuk mencegah kepanikan nasabah dengan jalan menyediakan nasabah tentang keamanan simpan sekalipun kondisi keuangan yang sedang memburuk. Adapun beberapa peran penting LPS dalam sistem perbankan yang didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu dalam era globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komputer ini telah mengakibatkan terjadinya global market pada sektor keuangan. Dalam global market, dana bisa bebas bergerak dari satu negara ke negara lain. Kalau pemilik dana kurang percaya pada sistem ini, maka ia dapat menanamkan dana di luar negeri atau capital flight yang dapat mengakibatkan hilangnya dan kekurangan kekuatan yang produktif dari suatu negara. Yang kedua, LPS dengan tegas menetapkan bahwa apabila dana simpanan nasabah tidak tercatat pada bank, maka LPS tidak bisa membayar klaim atau simpanan tersebut. Nasabah yang merupakan dirugikan dapat mengajukan keberatan kepada LPS atau pengadilan. Dalam hal ini, LPS menerima keberatan nasabah, maka LPS hanya membayar simpanan nasabah tersebut sesuai dengan peminjaman berikut bunga yang wajar. Yang ketiga, menurut Undang-Undang LPS, dalam hal bank lain dapat melanjutkan usaha dan harus dicabut izin usahanya. LPS akan membayar simpanan setiap nasabah penyimpanan pada bank tersebut sampai dengan jumlah asal simpanan
tersebut dengan layak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan informasi yang diterima oleh LPS. Hal ini terdapat dalam pasal 16 ayat 1 UU LPS. Mengenai ketentuan simpanan yang tidak dijamin oleh LPS akan diatur dalam ketentuan mengenai likuiditasi bank yang mana ketentuan diatur dalam undang-undang juga. Nah, untuk kesimpulan dari presentasi kami yaitu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran BMPK bila mana presentasi penyediaan dana melebihi ketentuan yang berlaku, yakni dalam rangka penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 10% dari modal bank bagi pinjaman yang terkait dengan bank adalah 20% dari modal bank kepada satu pinjaman yang bukan merupakan pihak, sedangkan untuk peminjaman kelompok yang bukan merupakan kelompok terkait adalah 25% dari modal bank. Adapun pada saat ini, perlindungan langsung terhadap nasabah penyimpanan dana, hal ini terjadi likuidasi bank yang melakukan pelanggaran BMPK adalah dengan LPS, di mana LPS menjamin dana nasabah dengan nilai maksimum peminjaman dengan ketentuan sesuai dengan yang dilakukan oleh LPS tersebut, seperti besaran persentase bunga simpanan maupun jenis simpanan. Apabila ada nasabah yang tidak menerima keadaan atau keputusan tersebut, maka bisa dicabut izinnya atau dilikuidasi. Mereka dapat menggugat ke pengadilan agar dapat memperoleh kembali dana yang mereka simpan. Nah, sekian presentasi dari kami. Masih banyak ya kekurangan yang telah kami sampaikan, maupun ada kata-kata yang kurang berkenan, maka kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.